warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang, Alhamdulillah, Bu. wa syukurillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan coaching supervisi akademik tugas dari ruang kolaborasi sesi kedua. Hari ini saya sebagai coach dan Pak Dwi sebagai kuci akan mempraktekkan coaching supervisi akademik mengenai suatu permasalahan yang akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Dwi. Mari kita mulai. Monggo dipersilakan Pak Dwi. Terima kasih. Untuk permasalahan yaitu terkait dengan guru mapel PAI sering izin di saat ada jam di kelas saya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu. Ada waktu Bu, saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar, boleh enggak Bu? Waalaikumsalam Pak Dwi. Wah, dengan senang hati. Mari sini Pak Dwi, apa yang ingin diceritakan pada saya? Monggo. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan jadwal pelajaran di kelas saya Bu. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Dwi dan apa yang ingin dicapai di akhir diskusi kita nanti hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Terus ada lagi Pak Dwi? Kiranya saya ingin membuat jadwal khususnya mata pelajaran di kelas saya Bu, agar tidak berbenturan dengan kelas yang lain, terutama mata pelajaran PAI, supaya saya merasa nyaman ketika menyampaikan dengan guru mapel yang lain Bu. Baiklah, sebelumnya bisa diceritakan hal apa yang membuat Pak Dwi merasa tidak nyaman dalam membuat jadwal mata pelajaran untuk kelas Pak Dwi? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini merasa dikesampingkan oleh guru mapel PAI itu dalam hal jadwal mengajar. Jika di kelas saya, beliau sering izin, selalu ada saja alasannya Bu. Oh begitu, jika direntangkan dari nilai 1 sampai 10, di mana itu nilai guru mapel yang tidak mengisi kelas Pak Dwi, nilai keaktifan maksimal guru mapel tersebut kira-kira keadaan sekarang ada di level berapa Pak Dwi? Menurut saya perkiraan ada di level 6 Bu. Baik, jadi posisi sekarang ada di level 6 ya Pak. Kemudian Pak Dwi kira-kira mengharapkan keaktifan guru tersebut dalam mengisi kelas Pak Dwi setelah kegiatan ini berubah menjadi level berapa Pak Dwi? Saya berharap setelah kegiatan ini guru mapel PAI tersebut levelnya berada di angka 9 Bu. Bagus. Apakah ada hal lain yang membuat Pak Dwi merasa tidak adil dari guru mapel tersebut? Begini Bu, guru PAI tersebut sering izin jika ada jam di kelas saya Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, apa yang membuat Pak Dwi merasa tidak adil? Saya merasa bahwa setiap ada jam di kelas saya, beliau selalu ada saja alasannya. Ada kepentingan keluarga atau yang lain. Sedangkan untuk jadwal di kelas yang lain, beliau bisa full terus Bu. Oh begitu rupanya. Baik, saya mulai memahami sekarang. Selain izin tidak mengisi kelas Pak Dwi, hal apa lagi yang membuat Pak Dwi merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika teman guru yang lain sering menyindir saya yang mau menggantikan jamnya guru PAI tersebut Bu. Oh, bolehkah saya tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut?
Teman-teman guru yang lain sering berkata, teman deket nih ye, jamnya digantikan terus. Apa yang membebani pikiran Pak Dwi setelah teman-teman Pak Dwi berkata demikian? Saya jadi merasa teman saya menyindir saya, Bu, karena saya sering mengisi yang seharusnya diisi oleh beliau, Bu. Begitu rupanya. Iya, Bu. Saya jadi merasa sangat tidak nyaman dan terganggu dengan kalimat tersebut. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Pak Dwi lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman kelas yang lain, Bu. Apa yang Pak Dwi tanyakan kepada teman-teman? Saya bertanya kepada mereka mengenai jam beliau. Apakah diisi atau kadang-kadang izin dengan alasan yang jelas. Lalu apa kata teman-teman? Mereka bilang ya diisi, Bu. Cuma kadang pulangnya lebih cepat. Tapi di awal sudah mengisi kelas. Kalau dari Pak Dwi sendiri, kiranya apa yang ingin dilakukan? Begini, Bu. Sebenarnya saya berencana menemui guru PAI tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus kenapa tidak Pak Dwi lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut salah paham. Apakah sebelumnya Pak Dwi pernah mengkonfirmasi beliau? Belum sih, Bu. Kenapa tidak Pak Dwi coba dulu? Benar juga sih, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru PAI tersebut ya, Bu. Iya, seperti itu lebih bagus, Pak Dwi. Setelah mungkin nanti Pak Dwi ketemu guru mapel tersebut, kira-kira apa yang ingin Pak Dwi sampaikan kepada beliau? Saya ingin sampaikan bahwa saya merasa tidak enak dengan sindiran teman-teman guru yang lain. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan beliau kenapa kalau pas ada jadwal di kelas saya seringnya izin. Ya itu bagus Pak Dwi, bisa dilakukan. Selain itu, apa kekuatan Pak Dwi miliki bahwa hal tersebut dapat memberikan penjelasan? Saya suka mengobrol, Bu. Jadi setiap ada kegiatan mengobrol di kantor pada saat jam istirahat, saya selalu mengajak beliau untuk ngobrol, diskusi seperti itu, Bu. Apakah hal tersebut tidak mengganggu jam mengajar Pak Dwi? Saya rasa tidak, Bu. Tapi coba Pak Dwi pikirkan kembali tentang waktunya. Apakah disebabkan hal itu tidak mengganggu dengan teman yang lain? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurut Pak Dwi, apa yang bisa dilakukan? Saya mencoba konfirmasi awal dengan meminta waktu kepada beliau, Bu. Ya, bagus. Jadi, apa rencana Pak Dwi dalam mencapai tujuan itu? Saya akan menemui guru mata pelajaran PAI tersebut dan menyampaikan ke beliau bahwa saya merasa tidak nyaman dengan sindiran teman-teman guru yang lainnya, Bu. Ya, saya setuju. Bagus sekali rencana Pak Dwi. Kemudian, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana yang akan Pak Dwi lakukan ini? Rencana ini berhasil jika guru mapel PAI tersebut mengerjakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan aktif di kelas saya, Bu. Ya, baik. Saya juga sangat setuju nggih sama rencana Pak Dwi. Lalu komitmen apa yang Pak Dwi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya besok pagi akan menemui guru mapel tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar ngomong baik-baik, Bu. Iya.
Siapa kira-kira yang Pak Dwi mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Pak Sabto karena beliau merupakan guru senior di kelas saya, di sekolah saya, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi unek-unek saya, Bu. Oh, ya. Nah, itu juga baik dilakukan, Pak Dwi. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama baik Pak Dwi. Semoga apa yang telah direncanakan oleh Pak Dwi nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya. Oh iya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk sharing, Bu, dan membantu saya mendapatkan solusi. Saya pamit dulu, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk obrolan siang ini. Sehat selalu Pak Dwi. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan dengan Pak Dwi. Tugas ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.3 coaching supervisi akademik. Tuliskan hasil refleksi Anda. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan saya dengan Pak Dwi adalah saya merasa semua berjalan dengan lancar, baik. Coach juga terbuka menyampaikan pengalamannya. Saya juga cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua, yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan adalah saya masih perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, lebih berbobot, agar mendorong Puji berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah benar-benar memfokuskan pikiran, meluangkan waktu, pikirannya tenang agar saya dapat hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini. Saya juga berusaha memahami tujuan umum tadi dari permasalahan Puji. Saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka apa yang disampaikan oleh Puji. Kemudian yang keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan melatih fokus. Saya lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Puji dan menggunakan ini untuk perbaikan kinerja saya selanjutnya. Kemudian tuliskan umpan balik dari Puji Anda. Pertanyaan untuk Puji, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat kegiatan coaching ini saya berperan sebagai coach. Yang saya rasakan cukup menantang karena saya harus bisa mengajukan pertanyaan secara lebih spesifik, lebih berbobot, dengan tidak boleh menghakimi, tetap dan harus tetap dengan memperhatikan prinsip rasa, yang dimana itu rasa itu singkatan dari R-nya itu receive, menerima, mendengarkan segala informasi. Terus A-nya itu apresiasi, memberikan respon yang baik. S-nya itu merangkum, memastikan saya harus benar-benar merangkum semua apa yang disampaikan oleh Puji agar saya dapat memahami permasalahan dari Puji. Kemudian yang terakhir A itu ask atau bertanya. Saya harus bisa menggunakan keterampilan bertanya saya dengan hati-hati, dengan tidak menghakimi yang tadi sudah saya sampaikan,
dan memberikan pertanyaan berbobot yang lebih kritis agar Kuci bisa menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Demikian refleksi dari kegiatan coaching supervisi akademik dari saya. Terima kasih.